Naikkan pujian, naikkan pujian, naikkan pujian bagi Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Katakan sama-sama. Yang bertahta, haleluya, yang berkuasa, oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Dimuliakan. Mari sama-sama kita agungkan Dia. Holy, holy, holy. Ditinggikan Yesus, sing a song, praise the Lord. Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertahta, yes, yang berkuasa, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, yang dimuliakan, haleluya, kami muliakan Tuhan. Yesus Tuhan, katakan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertahta, haleluya, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Dia Raja, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sembah Dia, Dia Raja yang layak disembah. Dia Yesus Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Yang pertama, ditulis di dalam suara hati manusia, ditulis di dalam loh batu,
ditulis di dalam kitab suci. Dan yang berikutnya ditulis pada alam semesta. Haleluya. Mazmur 19 ayat 2 dan 3 berkata, alam semesta, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Dahsyat Allah kita. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia yang patut ditinggikan di atas segala hala. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, oh layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar kemuliaan. Haleluya, haleluya. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh, mari jemaat Tuhan, mari kita berdiri semua. Hosana, layak dipuji disembah. Nama-Mu bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar kemuliaan. Sekali lagi, haleluya, katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, sama-sama katakan, layak dipuji disembah. Dulu, sekarang dan selamanya, Raja nama-Mu besar kemuliaan. Musik saja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu ya Allahku. Engkau Yesus Tuhan yang layak ditinggikan.
Engkau Raja segala raja. Engkau patut diagungkan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita angkat tangan. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Terus sekali lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar, namamu besar. Terus sekali lagi, sama-sama. Namamu besar, penuh Dia. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kesempatan. Kami letakkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Biar Roh-Mu bekerja dan bertakhta di atas setiap pujian umat-umat-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, di saat umat-umat Allah di dalam situasi kondisi apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau tetap bertakhta di atas pujian umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, dipuji dalam hidup kami. Memberkati setiap kami yang ada, seluruh pelayan Tuhan, tidak terkecuali jemaat Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mau memuji Tuhan katakan amin. Lambaikan tanganmu. Lambaikan. Ndak oleh cipiki-cipika, ndak oleh tastos-tastos. Lambaikan sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama. Hatiku rindu Tuhan. Tuhan, rindu-rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu, yes, hadirat-Mu agar hidupku layak di hadapan-Mu. Puji Dia. Semua berikan, bunyikanlah gambusmu. Menari, 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 menarilah. Katakan, terimalah pujanku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Hatiku rindu melayani, ku berikan hanya pada Yesus saja. Oh haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu.
agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Semua ku puji, puji Dia. Oh, haleluya. Oh, sembah. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Oh, menari. Ayo menari jemaat Tuhan. Hujanku jadikanlah. Sekali lagi, sama-sama katakan, hatiku rindu. Yes, ku berikan hanya padamu. Oh, semuanya bagi Dia. Selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di. Semua memuji Tuhan, memuji Dia. Haleluya. Oh, oh. Ayo jemaat Tuhan, semangat, sukacita. Muliakan, bunyikan, bunyikan, bunyikan. Oh, penari. Katakan terimalah. Hujanku jadikan. Sama-sama ku puji Tuhan. Oh, sembah, muliakan Dia. Bunyikan, bunyikanlah gambusmu. Belum menari, ayo menari. Kalau bilang menari, Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Jadikanlah. Sekali lagi. Ku puji. Oh, kami lagi memuji-Mu Tuhan. Sembah. Bunyikanlah gambusmu. Mari sama-sama menari. Menarilah. Oh, katakan terimalah Tuhan. Hujanku jadikanlah kami berkat. Terimalah. Pujian kami. Jadikanlah kami berkat. Haleluya. Bapak Ibu, ada lagu lama yang jarang kita nyanyikan, Ku Mau di Sana. Artinya ku mau di sana, kita ada di sana waktu Tuhan datang. Amin. Waktu perang dimenangkan, waktu gereja bangkit, saudara dan saya, kita ada di sana. Amin. Inilah kerinduan kita hari-hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Pujian lama Bapak Ibu. Hoho. Mulai tepuk tangan. Yes. Ha. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Yuk sama-sama. Go. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan.
ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak sama-sama. Hey, Panji, Tuhanku, Tuhan siapkan kita. Mari kita berkata, Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Semua sama-sama. Ku mau di sana. Yes. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi. Ku mau di sana. Waktu musuh jatuh. Ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Sekali lagi. Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus. Oh haleluya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, kita dipanggil. Ku mau di sana sama-sama. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Sorak sama-sama. Hey, bagi Tuhanku, Tuhan siapkan aku. Mari kita berkata, Kerajaanmu. Haleluya. Sama-sama kerinduan kita, katakan. Sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, mau ikut berperang sambil bersorak. Sorak sama-sama. Hey, bagi Tuhanku, Tuhan siapkan kita. Oh dahsyat, mari kita berkata, Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Sekali lagi sama-sama. Ku mau di sana. Benar saudara? Benar mau di sana? Haleluya. Haleluya. Ya, satu pujian lagi ya, 5 menit. Kita dikejar-kejar waktu. Situasi kondisi apapun tetap kita memuji Dia. Amin. Hari ini ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Oh ho ho. Sekali lagi, masuk sama-sama. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Yeay, amin. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama. Mari maju, mari maju, maju, maju ke medan peperang. Siap berperang, haleluya. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji Dia. Katakan sebab
sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju kenangan bagi kita. Biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia lihat, haleluya, Allah kita hebat. Bahwa Allah kita gagah perkasa. Sekali lagi gagah. Amin. Gagah perkasa. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Yes, amin. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Oh, sama-sama maju, ayo maju. Maju. Kemudian peperangan, tiada waktu untuk santai, untuk malas-malas. Mari maju. Tentang janjian, puji namanya, dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya, katakan selalu. Maju, maju Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah dunia kan mendengar, biarlah dunia kan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita 4 kali gagah perkasa, gagah perkasa. 2 kali lagi. Gagah sekali lagi sama-sama. Gagah perkasa. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa kita punya Allah yang gagah perkasa, amin. Tapi harus pakai seluruh APD. Ya. Kita punya Allah yang hebat perkasa. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, sia-sialah iman kita. Kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita butuh Dia. Bila ku jalan di rasa asinglah jalanku. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, katakan tolong padaku. Haleluya, haleluya. Biarlah sinar sebab ku tak dapat jalan sendiri. Baik 2. Tiada orang yang membimbing aku. Beban
menindih hidupku. Jalanlah Tuhan dekat pada. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdiri sekali lagi. Pujikan lagu ini sebagai ungkapan doa kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan padaku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita angkat tangan sama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong. Haleluya. Engkau juru penolong kami Tuhan. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu Tuhan. Aku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi, biarlah sinarmu menerangi, sebab aku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, sinari kami dengan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Sinar dari surga membuat kami sehat baik jasmani rohani, karena kami tidak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya memberikan kekuatan, motivasi, dorongan dan penghiburan buat sidang jemaat Tuhan yang mendengar dengan baik, yang mengikuti, yang menyimaknya, karena firman Tuhan hanya akan bermanfaat jika kita mendengar dan melakukannya. Sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua katakan puji Tuhan. Kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat 22, mari kita membaca bersuara bersama-sama. Ayat yang tidak asing buat kita. Kita baca bersama-sama. Kemarin saya membaca satu postingan di WA bahwa firman Tuhan yang dibaca sambil bersuara, ya, sehingga kita mendengar suara kita sendiri, ya, itu akan memberikan kesehatan dan kesembuhan dan kekuatan bagi yang sakit dan lemah. Jadi dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku atau mengatakan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan jangan baca di dalam hati,
tetapi saudara bersuara sehingga saudara sendiri mendengar apa yang saudara bacakan, ya. Kalau saya memerlu sesuatu kepada saudara Okta, ya, lalu saya datang kepadanya, ya, lalu hanya diam-diam saja. Saudara Okta bilang, ada apa Om? Ya, tapi saya hanya diam-diam saja, ya, tidak ada kata-kata, hanya ada di dalam hati saja. Ya tentu saja, ya misalnya saya perlu uang, minta 10 juta, ya dia nggak akan kasih, sebab dia sendiri nggak tahu, saya nggak ngomong. Kalau saya ngomong, ya dia dengar pasti dia kasih. Sebentar nanti saya ngomong ya, 10 juta kan lumayan ya. Coba baca, keras-keras, 2, 3, hati, tetapi kayaknya baru 60% suaranya. Seperti saudara marah-marah di rumahnya, keras-keras. 2, 3, hati yang gembira. Ya. Protokol kesehatan saat ini 3 yang terkenal, cuci tangan, jaga jarak, lalu pakai masker, ya. Nah nanti jangan lupa saudara Indah, ini masker ini diganti sebab buat pelayan kayaknya agak repot kalau dimasukkan di kepala ya. Tapi kalau gini tadi saya beli di warung kayak kacamata ini murah dan banyak yang pakai ini. Tolong diganti, beli aja 10, ini harganya 12,5. Satu dan ringan dan tutupnya sampai di bawah ya. Jangan lupa, ini nanti taruh aja di meja depan. Siapa yang mau pakai boleh, tapi untuk pelayan saya lihat mereka sudah rambutnya sudah dari salon untuk melayani ya. Terus kena ini dimasukkan kepala jadi rambutnya rusak ya. Nah, saudara, jadi protokol kesehatan itu ya selain cuci tangan, jaga jarak, dan masker atau face shield ini, lalu juga harus olahraga, ya. Saya dan pekerja hampir setiap pagi ada di Rampal, saudara. Kalau saudara mau olahraga sama-sama di Rampal, ya 30 menit ya. Kemarin saya beli bola basket, ya. Nanti mereka besok boleh main basket, ya. Nah, saudara, lalu tidur yang cukup minimal berapa jam? 7 jam, ya. Lalu makan, ya, gemuk-gemuk dikit enggak apa, saudara. Ya makan yang sehat-sehat, saudara. Katanya minum air yang banyak, ya minimal 8 gelas, 2 liter. Nah, itu untuk apa, saudara-saudara? Ya, supaya kita sehat. Dan ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan. Dari semua yang saya sudah sebut tadi, protokol kesehatan, olahraga, tidur, makan, minum, vitamin lagi, wah saya nggak tahu di perut saya ini ada berapa macam vitamin. Satu lagi itu apa? Hanya 4 huruf. Ayo. Apa? Mulai dari I. Terakhir N. Apa? Iman apa imun? Imun, saudara. Ya. Imun itu Tuhan taruh di tubuh kita. Misalnya kalau saudara mulai bersin, ya, itu imun
sudah mulai menyerang, wah ada sesuatu di hidung. Kasih keluar itu virus. Ya, saudara, kalau dia nggak keluar dari hidung, dia masuk ke tenggorokan, lalu saudara mulai batuk, ya dikeluarkan, ya dan seterusnya, saudara. Jadi imun ini sangat penting sekali. Tuhan sudah taruh, tapi kita harus pelihara yang ada dalam tubuh kita dan terus dikembangkan, terus dijaga supaya imun itu kuat. Cucu saya sekarang sudah mau 11 bulan, waduh bolak-balik diimunisasi. Imun polio, imun, liver, imun, ya dikasih misalnya polio ya dikasih virus atau apa itu yang lemah, ya yang lemah sekali, supaya imunnya yang dalam tubuhnya itu jadi kuat untuk melawan penyakit-penyakit yang nanti akan menyerang tubuhnya, ya. Imunisasi. Sebenarnya sudah ada, ya cuma dipelihara, dikuatkan. Selain daripada protokol kesehatan itu 3 macam itu, ya, saudara, untuk membangkitkan imun yang kuat itu olahraga, saudara tidur, ya. Saya kira kalau tidur enggak masalah ya, banyak tidur kita ini saudara-saudara ya. Lalu minum air yang banyak, lalu makan yang bukan yang mahal-mahal, saudara-saudara. Ya. Saya suka ke warung depan situ makan pecel. Tadi makan pecel, saudara. Sayur-sayur. Ya. Minum jus. Ya, supaya imun kita terpelihara dan lebih kuat. Tambah vitamin. Katanya vitamin C dan vitamin D, ya, diminum atau berjemur, dan vitamin-vitamin yang lain, saudara. Nah, saudara, tapi ada yang merusak imun kita. Saudara, biar saudara olahraga, pakai apa segala macam, ada hal yang dapat merusak imun kita. Apakah itu? Ya, misalnya orang marah-marah. Itu marah-marah itu merusak imun. Dia imunnya langsung drop. Biar saudara sudah minum vitamin, olahraga, sudah tidur. Ya, kalau ada hati yang dengki, ya, hati yang dengki, hati yang marah sih boleh, marah tapi jangan marah-marah. Ya, hati yang dengki, lalu apalagi perasaan takut, itu merusak imun saudara. Takut, khawatir, bimbang, kecemasan, saudara. Itu yang merusak imun kita di dalam tubuh kita. Kenapa Israel lari terbirit-birit ketakutan? Karena melihat Goliat yang besar, saudara. Sehingga mereka lumpuh, tidak berani, ya. Dan saudara, kalau orang takut itu coba saudara bayangkan, ketakutan, ya. Dan imun itu akan turun dengan cepat, saudara. Jadi betul firman Allah itu katakan, kita tidak boleh takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu, kebimbanganmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Begitu kita takut, khawatir, cemas, bimbang, ya, kita marah-marah, tidak ada roh pengampunan, ada dengki di dalam hati, ada kebencian, ya, perasaan dongkol,
mengeluh terus. Ini hal-hal yang merusak imun saudara. Makanya ayat ini, hati yang gembira itu obat yang manjur. Bila amin saudara. Ya. Adakah itu dalam hati saudara yang merusak imun kesehatan saudara? Ya saudara, orang kalau sudah takut, ya dia, gemetar, keringat dingin, jantungnya berdebar, dan bisa tidur apa enggak? Tidak bisa tidur. Mukanya panjang, ya, dan sebagainya. Saudara. Lalu stres, frustrasi, depresi, itu juga merusak imun kita. Saudara, stres ya, frustrasi, orang tertekan terus. Ya memang melihat keadaan situasi saat ini, ya banyak orang stres. Ya. Banyak orang beli obat tidur, obat penenang, ya, dan sebagainya. Karena stres, frustrasi, lalu depresi. Ya saudara, nah ini menghancurkan ya imun kita, daya tahan tubuh kita ini. Ya orang putus asa, orang sedih, ya orang emosi terus, emosi dikendalikan oleh perasaannya, marah terus, emosi terus. Ini merusak, ya saudara, imun yang ada dalam tubuh kita. Dan kalau ini sudah rusak imun, maka semua penyakit bisa masuk dengan bebas dalam tubuh kita. Nah, tetapi saudara, hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang senang, saudara, itu memperkuat imun saudara. Ya. Dan itu merupakan obat yang manjur di atas segala obat, saudara. Tadi setengah jam lalu saya dengar seorang ahli dokter ya, dokter ahli paru-paru di salah satu rumah sakit besar, yang membuat banyak orang yang terpapar COVID-19 ini mati, setengah mati, karena yaitu energi negatif itu. Takut, khawatir, bimbang, cemas, takut mati, lalu perasaan, 1001 macam perasaan kalau orang kena itu. Dan dia katakan begini, sebenarnya 80% sampai 90% orang yang terpapar COVID itu sembuh, tidak meninggal. Ya. Nah, kemarin saya membaca laporan dari pemerintah nasional bahwa puluhan ribu yang terpapar, tapi puluhan ribu juga yang sembuh. Bisa bilang amin? Banyak yang kena, tapi banyak juga yang sembuh. Saya lihat di Malang juga banyak yang kena, tapi banyak juga yang sembuh, saudara. Ya, nah mungkin mereka itu yang belum mengenal Tuhan dengan baik dan benar seperti saudara. Ya saudara, mereka mungkin minum obat atau imunnya kuat dan sebagainya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita ada masalah, mengalami persoalan, saudara, dan ditambah dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Imun dan iman sama-sama. 2, 3. Imun dan iman. Amin, saudara. Orang punya kasih, orang punya belas kasihan, itu energi positif.
menambah imun saudara. Memaafkan, mengampuni, melupakan ya kesalahan-kesalahan orang lain terhadap saudara. Itu energi positif saudara. Ya, saudara suka mengampuni dan suka memaafkan. Saudara suka melupakan. Saudara juga perasaan yang tenang, ada damai sejahtera. Kan firman Allah katakan, hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Ya, saudara, rasa senang, ya, hati yang gembira, obat yang manjur. Makanya saudara, ya, imun sesuatu yang dahsyat luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Itu saudara pelihara terus. Jangan terlalu banyak energi negatif. Ya, energi negatif itu tadi yang saya sudah katakan. Marah, dengki, takut, cemas, tidak mengampuni, tidak memaafkan, perasaan dongkol, mengeluh terus, stres, frustrasi, benci, ya, merasa putus asa, kesepian, merasa sedih, dan hidup emosi terus panjang hari, saudara. Tapi energi positif itu akan menguatkan imun dalam tubuh saudara. Ada perasaan kasih, ada maaf, ada pengampunan, ada melupakan, suka memberi. Nah, saudara saya sudah siapkan uang di mobil saya, ada 2.000-an, ada 5.000-an. Ya, kalau saya parkir, saya lihat tukang parkirnya, oh ini banyak mobil, ya kasih 4.000. Biasa 3.000 kan, 4.000. Wah ini kesian mobilnya yang parkir cuma 3, karena mungkin dia tukang parkir di depan toko yang sepi. Ya, saya kasih 5.000. Lalu sering saya berhenti di satu tempat yang tukang parkirnya sudah tua, ya, udah tua, udah loyo. Mobilnya hanya 1-2, saya kasih 20.000. Ya, pernah saya kasih 50.000. Tukang parkir, lihat, kasihan dia ditunggu istrinya, ditunggu anak-anaknya. Saudara, saya isi bensin di Ciliwung, ya, depan Pisa. Di situ selalu ada nenek tua. Ya nenek ya tua ya, ada nenek muda. Jualan kerupuk. Ya, saya bilang sama istri saya, panggil oma itu. Kasih 10.000. Dia bawa kerupuk satu, banyak sekali. Oh enggak. Istri saya bilang, enggak, saya enggak beli kerupuknya oma, ini buat oma aja. 10.000, udah. Dan itu adalah energi positif. Kalau saudara memberi dengan hati sungguh-sungguh, itu energi positif, sehingga positif masuk dalam pikiran perasaan saudara, dan imun saudara jadi lebih kuat. Amin. Betul, saudara. Ya, istri saya geleng-geleng kepala tuh. Aduh, oma tua kasih 10.000. Hanya dalam waktu 5 menit atau 10 menit orang kasih saya 1 juta. Betul. Waktu saya pikir, waduh, langsung timbul otak bisnis. Kenapa gak kasih 100.000 tadi? Begitu saya dapat 100 juta. Ya tidak begitu. Tapi firman Allah katakan,
barang siapa yang memberi kepadanya akan diberi. Jangan tunggu kaya memberi. Dan Tuhan tidak melihat nominal atau apa yang kita beri. Saudara punya hati berbelas kasihan, berkorban, memberi, ya, sukain. Energi positif masuk dalam pikiran saudara, perasaan saudara, dan menghidupkan, menguatkan imun saudara. Seseorang yang pelit, seseorang yang sekakar, seorang yang itu energi negatif, ya, melemahkan imun, ya, seseorang. Saudara. Nah, saya tidak berlimpah-limpah. Ada beberapa teman saya yang kena COVID, ya, saya WA, telepon, bagaimana keadaan? Ya om, lagi isolasi. Saya minta rekeningmu. Ya, kalau minta rekening, baru saya tutup, udah masuk rekeningnya. Kok cepat sekali, saya takut berubah pikirannya. Saya transfer seadanya. Ya, saya tahu dia senang. Orang-orang yang saya beri tukang parkir senang. Dan Oma itu senang. Tapi saya lebih senang. Waduh, senang sekali saya. Saya kasih tukang parkir. Saya perhatikan di kaca spion. Padahal saya sudah jalan. Saudara, itu energi positif yang kuat sekali. Coba saudara praktikkan itu. Menurut kemampuan saudara. Dan pemberian itu tidak selalu materi. Saudara beri perhatian. Saudara beri belas kasihan. Saudara beri bertemu dengan orang, senyum. Itu energi positif. Jangan bertemu dengan orang. Itu merusak imun saudara. Saya kalau habis ibadah pertama ada jelang waktu 30 menit. Ya duduk di sana saya. Hampir semua orang yang belanja situ saya, belanja apa Bu? Waduh, wah enak itu ya. Monggo. Waktu saya mau minum kopi, saya mau makan pecel. Mari Bu, Pak. Oh ya silakan. Saya senyum, dia senyum. Itu energi positif. Itu bisa menguatkan imun. Bilang amin. Jadi happy-happy. Kalau saudara banyak energi positif, itu obat yang manjur. Tapi semangat yang patah. Semangat yang patah itu energi negatif. Saudara-saudara. Saudara mulai praktikkan energi positif di lingkungan saudara, di rumah saudara. Ya. Berapa waktu yang lalu saya mengajak ponakan saya 2 orang dan pengerja ke Gunung Bromo. Mereka di belakang saya depan. Saya bilang sama Karen sama Cynthia. Karen, Cynthia, ya itu, kamu lihat semua orang yang di jalan, berdiri di tepi jalan, saya bisa buat mereka ketawa atau paling kurang senyum. Oh itu turun, enggak, di mobil. Ya, ayo coba, ya jalan. Ada ibu berdiri di jalan mau nyebrang, saya buka kaca terus. Ini, yang ponakan saya nggak tahu, karena mereka di belakang. Bapak di sana, di lampu merah juga. Ya mereka. Tuh. Kemarin saya mau beli buah, bibit buah di mana itu di Splendid. Wah, saya mau keluar ada motor di situ nggak mau keluar, yang punya toko marah-marah.
Saya lihat, waduh, gimana ini? Pasti bukan hanya dia yang punya toko marah-marah. Hampir semua punya toko di dunia ini marah-marah karena barangnya nggak laku. Ya tuh. Saya buka kaca. Terima kasih Pak. Oh iya, makasih. Coba lihat. Orang emosi ya 99,9 derajat. Hanya dengan terima kasih Pak sudah tolong bantu saya. Oh iya. Itu energi positif yang akan membuat hatimu ya gembira, karena energi positif itu adalah obat yang wajar. Kalau saudara berjalan dengan energi negatif, coba saudara lihat, ya, ada marah, dongkol, stres, frustrasi, tidak mengampuni, tidak mau berkorban. Bukan hanya uang ya, berkorban itu. Kasih senyum, disapa, dipegang pundaknya. Kamu hebat, kamu kuat. Ya. Pernah, coba saudara pikir, kapan terakhir kali saudara berkata begini, maafkan saya. Coba pikir, kapan terakhir saudara ngomong, maafkan saya yang salah. Lupa, atau mungkin tidak pernah. Maafkan saya, sudah menyakitimu dan saya yang salah. Itu energi positif yang kuat sekali. Ya, saya selalu kalau kirim WA, ya kita semua pernah lakukan itu. Jadi ada orang yang gak senang. Iya toh, amin. Padahal kita hanya teruskan, punya orang kita teruskan. Rupanya yang terima di grup WA itu kan 260-an orang. Satu grup kan 260 lebih ya. Tidak semua suka postinganmu. Meskipun itu saudara bukan dari saudara, saudara hanya teruskan. Tapi tidak semua senang. Banyak senang, banyak juga enggak senang. Amin. Iya toh. Dia bilang, kamu ini pendeta apa kamu? Kok postingannya begitu? Oh, tuh. Saya baca lagi. Waduh iya. Dari pertama pertengahan sampai mau akhir, kalimatnya bagus, terakhirnya enggak bagus, saya enggak baca. Lalu saya japri sama dia. Ini sering kali, bukan hanya sekali, sering kali saya japri. Enggak di grup. Saya pendeta Markus Rumampu dari Malang, saya minta maaf. Pak, Ibu, postingan saya sudah menyakiti Bapak. Mohon ampunilah saya Pak. Waduh, dia langsung balas, Pak saya yang salah Pak, maaf juga saya Pak, saya selesai. Malah saya dapat energi positif. Bila amin. Kalau saudara yang alami itu bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara mau japri dan bilang saya yang salah minta maaf? Mungkin saudara marah-marah juga tuh. Wah, kok di siapa sih? Enggak mau baca ya di delete aja. Itu aja kok rame. Mungkin begitu. Itu energi negatif. Ya saudara. Mari kita dalam keseharian kita terus mengisi energi positif dalam hidup kita. Dan itu adalah hati yang gembira. Obatnya manjur, dan akan meningkatkan imun kita. Bila amin. Ada satu hal yang nggak boleh saudara lupa, milikilah sense of humor. Sense of humor. Semua sense of humor. 2, 3.
Apakah itu perasaan humor yang ketawa-ketawa? Ya, milikilah sense of humor. Wah, saya sama pekerja ini mungkin jarang ada gembala begitu bebas dengan pekerja, bercanda, ketawa. Saya suka buat mereka ketawa. Sense of humor. Ojo mencucu menggerutai. Ada perasaan sense of humor. Itu hati yang senang. Buat saudara gembira. Amin. Sense of humor. Jakarta, banyak dokter di seluruh dunia sudah mulai terapi penyakit orang dengan sense of humor. Dikumpulkan pasien 1 sampai 30 kumpul sana. 1 sampai 30 kumpul sana. Lalu mereka diajak dengar cerita yang lucu. Ketawa bersama-sama. Karena 30% orang itu sakit sebab virus kuman baksil. 30% karena emosional. 30% karena kombinasi dari dua ini. Saudara, jadi banyak obat ya yang menyembuhkan sakit manusia saat ini, apalagi saat ini. Hanya dengan sense of humor. Ada perasaan. Tanya istri saya sering dengar Mongol sama Sri Mulat. Ya, saya ikut ketawa. Saya berpikir mau bikin satu grup WA khusus humor-humor. Tapi enggak porno ya, humor-humor. Ayo kita buat grup itu. Sekina humor grup. Khusus humor-humor aja. Video lucu dan cerita lucu. Mau enggak? Itu energi positif. Saudara, kapan terakhir saudara tertawa terbahak-bahak sampai terpipis? Ayo semua ketawa, hitungan 3. 2, 3. Tuh. 2, 3. Coba lihat di sebelah lalu ketawain dia. 2, 3. Tuh kok kayak kuntilanak. Jadi dokter yang terapi sense of humor, periksa, kamu sakit apa? Gak bisa tidur, bisa makan juga gak bisa, mukanya jadi panjang. Biasa dokter diperiksa mata juga kan, dibuka, tarik, keluaran lidahnya, kasih panjang lagi. Terus pas dia keluarin lidah kasih panjang, dokter bilang, Blacky. Pasien ini ketawa, Pak dokter ini, sembuh. Coba keluarin lidah semua, angkat maskernya. Untuk Blacky, berarti keluarin lidah. Saya baca di postingan ini betul. Bagaimana caranya mengobati saraf secara ampuh tanpa minum obat? Mengeluarkan lidah. Tiap pagi keluarkan 10 kali. Lalu digoyang kiri kanan. Nah itu saraf-sarafnya di atas itu tarik terus. Ya, coba saudara mulai praktikkan sebentar. Dikeluarkan, digoyang kiri kanan. Cuma jangan lama-lama nanti nggak masuk lagi. Kalau terkancing nggak masuk. Mari beri kemuliaan buat Tuhan, saudara ya. Haleluya. Nah,
Tapi juga ada energi positif yang lain, yaitu secara rohani saudara harus berdoa. Energi yang positif yang luar biasa itu doa. Memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Baca Alkitab suaranya keras-keras. Beribadah seperti ini, melayani. Itu energi positif yang kuat sekali. Bila amin. Doa. Puji Tuhan, nyanyi. Sembah Dia, baca Alkitab keras-keras. Mungkin 2-3 menit, 5 menit. Itu energi positif yang luar biasa, yang kuat sekali. Filipi 4 ayat 8. Sama-sama baca bersuara. 2, 3. Jadi akhirnya semua, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang sedap, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ini energi positif. Pikirkan semua yang benar-benar, semua yang mulia-mulia, yang adil-adil, yang suci-suci, yang manis-manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa itu? Pikirkan. Positive thinking. Bukan hanya ini, yang lain-lain juga. Positive thinking. Saya pernah stres ya, 1 tahun mungkin. Nggak ibadah itu 1 tahun. Waktu saya dan istri saya mulai melayani. Saya tidak tahu ada jemaat kirim dokter jiwa. Pak, saya disuruh jemaat. Dia bilang begini, ini kertas, Bapak gambar apa saja. Coba Bapak gambar apa saja. Apa? Terserah Bapak. Saya tunggu 3 menit. Biar gambarnya jelek. Oh, saya tahu masalah Bapak apa. Saudara, saya tahu masalah Bapak apa. Saudara bayangkan saya mau ke Amsterdam, ke Belanda, sudah mau naik pesawat. Kena serangan stres, saya balik lagi. Pulang lagi ke rumah, istri saya bilang, loh kok cepat sekali ke Londo. Kak Cido. Karena tiketnya sudah dibayar, hotelnya. Itu bahaya sekali saudara-saudara, energi negatif itu. Jadi buang semua itu, pikirkan yang ini. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, ada perasaan sense of humor. Ya, jangan terlalu serius, jangan terlalu apa itu orang bilang, mau sempurna terus. Apa itu? Perfeksionisme, perfect, mau sempurna terus. Itu melemahkan imun saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi kondisi seperti ini, selain kita ikuti protokol kesehatan, olahraga, istirahat, ya, vitamin, saudara harus juga punya energi positif, yaitu mengampuni, memaafkan, suka memberi dan sebagainya, melupakan dan pikirkan semua yang baik. Ya. Galatia 5 ayat 22, ayat terakhir. Galatia 5 ayat 22. Kita baca semua itu. 2, 3. Tetapi buah roh ialah semua kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini energi positif. Yang percaya katakan, saya berharap bahwa saudara diberkati pagi ini dengan renungan ini, dan sehingga saudara semua sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Senyum, kasih tinju di sebelah, berdiri semua. Kasih tinju sebelah kiri kanan. Tidak jabat tangan, tinju. Ojo, jangan mukanya ya. Ya, berdiri, kasih tinju lagi 3 kali. Katakan, Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati kamu. Ayo, kasih tahu. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Pimpin Okta. Hati yang gembira adalah obat. Persembahan dijalankan. Seperti Persembahan. Hati yang senang. Amin. Tapi sangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan semua. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Kami semangat yang patah. Keringkan tulang. Hati yang gembira. Sekali lagi, tepuk tangan. Oh, yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tetapi semangatnya keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan. Sekali lagi, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Katakan bersama-sama, hati yang gembira. hati yang gembira Adalah obat. adalah obat. Amin. Amin. Saudara pagi ini dapat obat dan saya percaya saudara sehat diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara. Inilah kami umatmu, jemaatmu, Tuhan berkati. Berkati keluarga kami, pekerjaan, usaha, profesi kami. Berkati kesehatan kami. Saat ini kami mulai membangkitkan imun kami, energi positif di dalam hidup kami. Kami boleh sehat jasmani dan rohani dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat kasih sayang dari Bapa kita di surga, anugerah keselamatan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Ayo kasih tinju kiri kanan. Tuhan berkati.